Halo Tribuners, kembali lagi di podcast Motalamak tribunpadang.com. Saya Wahyu Bahar selaku host dan akan membawakan podcast kali ini dengan narasumber yang kredibel tentunya. Adapun tema besar kita kali ini ialah mengenai dinamika politik nasional yang akan kita tarik ke lokal Provinsi Sumatera Barat. 2024, 2 tahun mendatang, gejalaknya sudah terasa hingga saat ini. Lobi-lobi politik, manuver politik sudah nampak di elit-elit nasional. Contohnya, Partai Nasdem sendiri sudah mengusung bakal calon presiden, yaitu Anies Rashid Baswedan. Kali ini kita sudah bersama pengamat politik, peneliti Spektrum Politika, Bang Andri Rusta. Bang, sehat Bang? Sehat Wahyu, terima kasih undangannya ke Motalamak pada waktu kali ini. Silakan disapa dulu Tribuners penonton kita Bang. Ya baik, halo Tribuners, selamat siang atau pagi atau sore, tergantung waktu menontonnya. Terima kasih kehadirannya. Saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di Motalamak pada tribunpadang.com. Baik, Bang Andri Rusta ini untuk diketahui juga beliau ialah seorang pakar statistik sosial. Data-data udah mainannya dia. Bang Andri ini juga pakar di bidang metode penelitian kuantitatif. Beliau adalah dosen saya waktu S1 dulu, mengampu beberapa mata kuliah penting metode penelitian kuantitatif, teori perilaku memilih, dan juga statistik sosial waktu saya S1 dulu. Untuk itu, kita akan kupas, kita akan bedah menurut pemahaman, menurut analisa beliau mengenai dinamika politik yang terjadi. Untuk pertama, Bang, Nasdem sudah bermanuver dengan mengusung Anies Baswedan. Ya. 2 periode sebelumnya dia di pihak Jokowi. Bagaimana Abang melihat manuver Nasdem yang apakah ini dinilai terlalu cepat atau malah cermat? Seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Wahyu. Jadi ini memang menarik ya untuk melihat perkembangan politik Indonesia, terutama 1 bulan terakhir, bagaimana manuver-manuver politik itu dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini sebenarnya di luar prediksi ya. Kenapa? Karena partai-partai lain masih koalisi, masih bergerak senyap ya, karena mereka masih bertemuan, kemudian masih melakukan deal-deal politik secara silent, tapi kemudian tiba-tiba Partai Nasdem muncul dengan gerakan mengajukan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nah, tentu juga menarik melihat bagaimana pola Partai Nasdem ini relasinya dengan partai-partai lain nanti menjelang pemilu 2024 ini, terutama misalnya dengan mitra-mitra koalisi pemerintahan, kemudian juga dengan partai-partai oposisi yang kemudian diasumsikan cenderung mengarah ke Anies Baswedan. Baik Bang, apakah ini dinilai terlalu cepat manuvernya atau cermat? Apakah akan bisa berubah menjelang 2024 nanti Bang? Ya, politik itu sesuatu hal yang tidak pasti ya. Kenapa? Karena pagi dia bisa berkata A, tapi kemudian siang dia bisa berkata B, tapi kemudian sore hari dia bisa kembali lagi ke A-nya, atau malah kemudian dia menjadi Z gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem sekarang itu tentu perlu kita cermati, terutama beberapa hal, misalnya soal status sekarang kan Anies sedang diperiksa KPK gitu ya. Nah, apakah kemudian ada perubahan status nanti, misalnya semoga tidak ya, tapi kalau kemudian ternyata ada perubahan tentu akan ada pertimbangan lain dari Partai Nasdem. Atau kemudian juga kalau misalnya ternyata tidak ada calon koalisi Partai Nasdem, karena Partai Nasdem tidak bisa mencalonkan sendiri sebagai calon presiden, tentu juga dia harus bergaining politik lagi gitu. Jadi saya pikir masih sangat cair dan masih sangat besar peluang untuk terjadi perubahan. Tapi untuk meningkatkan elektabilitas, kemudian meningkatkan paling tidak popularitas dan penerimaan masyarakat, terutama di Sumatera Barat, itu tindakan yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu sangat menarik untuk dilihat secara elektoral gitu. Kenapa? Karena dengan mengusung Anies, yang kemudian Anies ini secara penerimaan itu diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, itu tentu jadi
menjadi hal yang positif sekali bagi Partai Nasdem di Sumatera Barat. Baik Bang, apakah Bang Anies Baswedan adalah sosok yang sesuai dengan budaya politik di Provinsi Sumatera Barat, orang-orang Sumatera Barat yang indikatornya biasanya ialah takah, tekeh, dan tageh? Apakah memang sosok Anies Baswedan ini bisa menggantikan sosok Prabowo di 2 periode sebelumnya? Apakah bisa mendulang suara lagi, ataukah dengan 2 pasangan calon saja, atau dengan beberapa pasangan calon akan berbeda? Seperti apa Bang? Ya, perlu diingat bahwa kultur masyarakat Sumatera Barat ya, bukan Minang ya, karena kita bicara geografisnya, kultur masyarakat Sumatera Barat itu dia unik. Nah, tadi Wahyu sudah bilang bahwa taka, tageh, tokoh, kemudian ketika ini memang menjadi memang belum ada riset ya, karena kita pun di perguruan tinggi sedang berpikir bagaimana kalau kita lakukan riset soal ini. Tapi ini memang menjadi asumsi yang muncul ketika orang menentukan seorang calon presiden. Nah, ketika dia dikaitkan dengan Prabowo, perlu diingat bahwa ada irisan yang sama antara pemilih Prabowo dengan pemilih Anies. Jadi dia punya istilahnya itu dia punya spektrum ideologi yang sama gitu antara pemilih Anies dan pemilih Prabowo. Nah, ketika dia dimasukkan ke Sumatera Barat, kita masih berasumsi bahwa ini akan terjadi persaingan yang ketat. Artinya kalau misalnya Prabowo mencalonkan diri, kemudian ada Anies juga mencalonkan diri, maka suara itu pasti akan terbelah antara Prabowo dengan Anies gitu. Ya, kita asumsikan misalnya kemarin 88% ya, terakhir 11,3% yang Jokowi, itu kita asumsikan mungkin dia mengarah ke Ganjar. Tapi perlu juga diingat bahwa kultur masyarakat ketika ada 3 calon itu dia akan berbeda dia dengan kultur dengan hanya ada 2 calon. Nah, kalau misalnya Prabowo dengan Anies yang hanya bertanding nantinya gitu ya, hanya head to head antara Prabowo dan Anies, saya pikir ini akan menjadi sangat menarik untuk Sumatera Barat karena kedua-duanya diterima. Nah, walaupun misalnya nanti ada isu, oh kan Prabowo sudah gabung ke Jokowi, isu itu hanya ada di level kelas menengah, di grassroots orang tidak peduli dengan isunya tadi. Yang dilihat adalah masih soal figur. Nah, artinya ketika nanti Anies masuk ke Sumatera Barat, artinya dia akan punya dukungan suara yang cukup signifikan. Tapi perlu juga diingat bahwa mesin partai itu juga berperan. Kalau kita lihat sekarang beberapa mesin partai yang masih sangat bekerja, yang sangat serius itu kalau di Sumatera Barat kan hanya ada beberapa, Gerindra, PKS, kemudian mesin partai tradisionalnya Golkar gitu. Sementara mesin-mesin partai lain kan itu masih belum panas gitu ya. Maksudnya dia masih belum bergerak. Nah, itu juga akan berpengaruh nanti ke pilihan-pilihan partai. Kalau misalnya orang berasumsi bahwa Anies adalah pilihan dari masyarakat Sumatera Barat, tapi perlu juga diperhatikan apakah mesin partai atau mesin pendukung Anies ini bergerak atau tidak. Nah, dia akan berbeda nanti pembagian dari suaranya tadi. Baik Bang. Kemudian Bang, ramai-ramai orang bahas kotel efek. Iya. Dari Anies Baswedan terhadap partai misalnya Bang. Sebenarnya kotel efek itu seperti apa Bang? Mungkin bisa dijelaskan dulu Bang. Kemudian seperti apa yang akan terjadi dari kotel efek Anies Baswedan itu Bang? Ya, kotel efek itu efek ekor jas ya bahasa Indonesianya. Jadi si jas ini ketika dia dipakai itu kan istilahnya kalau di luar negeri itu kan orang pakai jas itu kan sampai ada di bawahnya ya, ada ekornya gitu sampai ke ujung. Nah gitu. Artinya apa yang dilalui oleh jas itu kemudian terseret sama dia. Nah, yang terjadi di 2019 memang benar bahwa koktel efek di Sumatera Barat itu sangat luar biasa, terutama untuk Partai Gerindra pada 2019 dulu. Jadi orang-orang yang pada awalnya menentukan pilihan itu kan dia hanya memilih paling tidak ada 4. Satu presiden, kemudian DPR, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan kemudian DPD gitu. Nah, dia paling gampang itu kan dia memilih presidennya dulu. Nah, ketika dia memilih presiden, tapi kemudian dia tidak punya pilihan atau dia masih ragu dengan beberapa orang kandidat yang di DPR RI itu, kemudian dia akan berasumsi bahwa ya udahlah, saya memilih partai yang
mengusung si calon presiden yang saya pilih. Nah, koktail efek itu akan, saya pikir kita banyak akademisi yang berasumsi bahwa itu akan terjadi lagi di 2024. Kenapa? Karena pemilihannya serentak. Ketika pemilihan serentak, kemudian bayangkan di 2019 saja dengan 16 partai, kartu suaranya kan begitu besar ya. Nah, apalagi sekarang sedang verifikasi, kemudian kemungkinan akan ada 18 partai, tentu surat suaranya lebih besar lagi gitu. Nah, ketika dia surat suaranya lebih besar, orang pasti akan cenderung akan menentukan presiden dulu. Saya pilih Anies gitu, atau saya pilih Prabowo gitu. Kemudian untuk kartu-kartu lain tadi, kemudian itulah koktail efeknya bekerja. Artinya orang akan cenderung untuk memilih partai pengusung dari si calon presiden tadi gitu. Jadi kalau misalnya tadi Anies ini didukung oleh, kita asumsikanlah misalnya ada 3 partai, Demokrat, PKS, kemudian Nasdem, misalnya 3 partai ini mengusung Anies, maka kemudian si pilihan orang terhadap Anies tadi, maka itu akan ke 3 partai tadi gitu. Itu juga hal yang sama akan terjadi di calon-calon presiden yang lain gitu. Nah, efek misalnya di 2019 itu, kenapa kok suara Nasdem itu rendah ya? Karena apa? Karena secara nasional dia memilih Jokowi gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, bahwa kemudian apakah koktail efek ini akan terdampak ke pemilih Anies ya, ke partai yang mengusung Anies ya? Jawabannya kecenderungannya pasti iya gitu. Kemudian Bang, efek ekor jas sama nggak Bang dengan down ballot efek itu Bang? Ya, down ballot hampir sama sebenarnya. Karena apa? Karena pola pilihan masyarakat itu kan juga sama gitu. Ketika dia di partai, kemudian orang akan memilih satu kecenderungan yang sama dengan calon presidennya tadi gitu. Kecenderungannya pasti akan sama saja. Kemudian Bang, di tubuh internal Nasdem di Provinsi Sumatera Barat sendiri Bang, apakah kira-kira dengan adanya Anies Baswedan sebagai bakal calon dari Nasdem, apakah berpengaruh di eksekutif ataupun di legislatif Bang? Seperti apa Bang melihatnya Bang? Di eksekutif legislatif di Sumbar Bang. Di Sumbar. Ya, kalau di Sumbar mungkin di eksekutifnya tidak terlalu berpengaruh ya, karena Nasdem tidak eksekutif di Sumatera Barat. Beberapa kabupaten kota memang ada, terutama sekarang dengan ketua DPW-nya Fadli Amran, tentu itu juga ada pengaruh. Kemudian ada beberapa nama, misalnya wakil wali kota Solo gitu ya, itu juga Nasdem, itu juga tentu pasti akan berpengaruh gitu. Nah, di eksekutif mungkin tidak ada pengaruh. Ini kan eksekutif nanti dia pemilihannya akan berbeda ya, bulan November gitu. Tapi kalau di legislatif, pemilihan DPRD, kemudian pemilihan DPRD provinsi, itu tentu pasti akan besar pengaruhnya gitu. Karena sama seperti pola 2019 lalu, tentu kandidat-kandidat yang ada itu tentu pasti akan cenderung untuk mengusung atau menempelkan foto Anies gitu, untuk menarik perhatian masyarakat. Kemudian Bang, apakah kecenderungannya politisi akan tertarik bergabung dengan Nasdem di Sumbar ya Bang, dengan adanya sosok Anies Baswedan? Ya, sekarang memang ada beberapa tokoh yang kita lihat sedang melakukan pergerakan ke Nasdem gitu. Karena tidak hanya Nasdem sebenarnya, karena ada Demokrat dan kemudian ada PKS juga yang kemudian mungkin akan mengusung Anies gitu. Nah, tapi kemudian perlu juga diperhatikan bahwa kuotanya kan juga ada gitu ya. Karena kalau misalnya di Sumatera Barat 1 itu cuma ada 8 calon DPR RI, kemudian di Sumatera Barat 2 itu cuma ada 6 gitu ya. Maka kemudian kan kuota DPR RI-nya juga perlu diperhatikan, apalagi di dapil-dapil, misalnya dapil DPRD 1 Sumatera Barat cuma ada 10 gitu kan. Nah, memang ada beberapa tokoh yang kemudian awalnya dia ke partai A, tapi kemudian ngelihat Anies didukung oleh Nasdem, kemudian dia berupaya untuk masuk ke Nasdem gitu. Itu kan hal yang wajar, karena orang tentu mencari partai yang menguntungkan bagi mereka gitu. Kemudian untuk DPR RI misalnya Bang, untuk 2024 ada sejumlah nama. Apakah bisa disebut peran bintang Bang? Ada misalnya Lisda Hendra Joni, Fauzi Bahar, ataupun isunya Pak Sadik Pesadigu juga untuk di DPR RI. Apakah memang itu bisa disebut peran bintang di internal Nasdem sendiri? Ya, kalau di sepengetahuan saya, Pak Fauzi Bahar itu dia tidak ke DPR RI, tapi dia ke DPRD provinsi. Kemudian di
Nasdem itu juga ada seperti yang Wahyu bilang tadi, ada Bu Lisda gitu. Nah, masalahnya kan dengan Bu Lisda ini, beliau sekarang ketika Pak Bupatinya sudah bukan Pak Hendra Joni, beliau juga tentu kekurangan daya dukung gitu. Tapi kita tidak menafikan bahwa beliau selama ini bekerja gitu ya. Nah, artinya ada peluang bahwa beliau juga akan bertarung gitu. Nah, Sadik awalnya yang memang akan di Demokrat, tapi kemudian dia berpindah ke Nasdem gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena ya hitung-hitungan politik Pak Sadik juga gitu. Itu juga tentu juga mendapatkan elektoral. Tapi perlu kita ingat juga bahwa seorang calon itu tidak hanya serta-merta bisa mendapatkan dukungan dengan nama besar. Kenapa? Karena pengalaman, contoh ya, saya kembalikan ke Nasdem. Nasdem 2019 itu kami memprediksikan Nasdem itu akan dapat 2 kursi. Tanpa kita memperhatikan ada kotel efek, karena waktu itu dari 8 calon itu ada 5 calon pendulang suara dari Nasdem. Ada istri dari Bupati Solo Selatan, kemudian Hendra Joni, kemudian ada beberapa nama lain, ada Andre Saiful juga. Ternyata ketika mereka bertarung, mereka tidak membagi suara gitu. Artinya si calon A masuk ke seluruh lokasi, si calon B masuk juga seluruh lokasi, sehingga akhirnya suara itu tidak terkumpul gitu. Nah, dan juga sebagian dari mereka juga tidak bekerja gitu. Jadi ketika kita menyebut perang bintang, itu juga perlu diperhatikan apakah si kandidat tadi atau si calon ini juga memberikan effortnya ya gitu, memberikan upaya mereka untuk meraih suara. Kalau mereka tidak berupaya untuk meraih suara, maka kemudian masyarakat juga tidak akan peduli dengan mereka gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Memang Pak Sadik misalnya, beliau masih sangat kuat di tanah datar. Tapi kalau misalnya di tanah datar itu kemudian Pak Arkadius dari Demokrat maju gitu misalnya, nah irisan suara Pak Sadik dengan Arkadius itu juga sama. Kemudian juga Bu Lisda misalnya, ketika dia diusung dari dari pesisir selatan, di pesisir selatan Pak Darizal Basir ini perbandingan dengan Demokrat ya, karena diasumsikan nanti Demokrat juga dukung Anies gitu. Nah, itu Pak Darizal Basir juga maju gitu. Artinya tetap nanti akan ada pertarungan dan irisan-irisan suara, itu tergantung ke apakah mereka bekerja atau tidak gitu, dan seberapa efektif pola mereka bekerja dalam kampanye tadi gitu. Artinya juga ada irisannya di lintas partai ataupun di internal partai. Iya, di internal partai juga. Nah, saran memang untuk partai-partai politik sekarang itu tidak lagi bahasanya itu tidak lagi bersaing antar internal ya. Misalnya saya dengan Wahyu sebagai calon anggota DPR gitu, mestinya saya dengan Wahyu dalam satu partai itu mestinya membagi wilayah. Istilahnya mungkin dari 11 kabupaten kota, Wahyu masuk di 5 kabupaten kota, kemudian 4 lagi saya gitu. Kalau kita saling serang, itu maka kemudian yang sebenarnya terjadi bukannya kita sama-sama dapat suara, tapi sama-sama tidak mendapatkan suara gitu. Karena masyarakat tentu menjadi kebingungan, ini Wahyu masuk, saya masuk, sama-sama dari partai yang sama gitu. Itu kan tentu juga akan merugikan bagi partai politik. Baik Bang. Kemudian Bang, kita tarik lagi ke sosok Ketua DPW Nasdem Sumbar, Fadli Amran. Iya. Seperti apa Bang? Apakah Fadli Amran hadir di saat yang tepat bergabung di Nasdem dan dilantik sebagai Ketua DPW Nasdem? Kemudian juga ada efek Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Untuk Fadli Amran sendiri seperti apa Bang kira-kira Bang? Ya, Pak Fadli Amran ini kan dia sosok yang muda, kemudian dia juga punya modal politik dan modal finansial yang sangat kuat ya. Perlu kita perhatikan bahwa pergerakan beliau di Kota Padang Panjang itu juga sangat signifikan gitu. Ketika masa era Covid, kabupaten kota lain kebingungan dengan bantuan Covid-nya, kemudian Fadli Amran langsung APBD ke Covid. Untuk biaya bantuan Covid-nya dari APBD kota. Kemudian juga pergerakan beliau juga dengan mengambil beberapa ormas itu juga sangat menarik kita perhatikan. Nah, tentu sebagai seorang politisi yang cerdas, karena Fadli Amran ini kita bisa sebut dia sebagai politisi yang sangat matang berpikirnya, dan kemudian juga cerdas juga untuk mengambil langkah dia yang dilakukan dengan mengambil
Partai Nasdem ini sangat menarik gitu. Tentu dia juga tidak berpikir bahwa secara nasional Anies akan diusung oleh Nasdem. Tapi dengan kondisi yang sekarang tentu dia berada di atas angin ya. Kenapa? Karena setidak-tidaknya Partai Nasdem bisa rebound nanti di 2024, kemudian kita bisa meyakini bahwa ada suara-suara partai yang selama ini hilang itu bisa kembali dengan ada koktel efek dari dari Anies Baswedan tadi. Jadi apakah Fadli Amran langkahnya tepat? Saya pikir saat sekarang masih gitu. Kenapa? Karena dia diuntungkan dengan isu-isu nasional, dan kemudian juga di dalam internal Partai Nasdem itu sendiri, pengurus-pengurus partainya itu kan juga pengurus-pengurus yang sudah dia tidak membuang pengurus lama gitu ya, tapi dia tetap mempertahankan pengurus lama, kemudian konsolidasi mereka berjalan gitu. Kan ada juga ketua-ketua partai ketika dia memegang partai baru, kemudian pengurus lamanya dibuang semua gitu, masuk orang baru. Fadli tidak lakukan itu gitu. Jadi dia tetap misalnya Irwan Afriyadi gitu, kemudian Ardian itu tetap dia pakai gitu. Artinya dia juga sadar bahwa Partai Nasdem ini itu sudah punya grassroots dan punya kader yang cukup mumpuni, dan itu tentu pasti akan menjadi nilai positif bagi dia untuk memimpin partainya gitu. Baik Bang, kemudian Bang, Tribuners mumpung ada pakarnya ya, kita akan coba juga bahas bursa Cagup Sumbar 2024 bersama Bang Andri. Beliau adalah direktur riset. Dia sering melakukan riset kuantitatif di Sumbar ataupun di Kota Padang misalnya. Kita akan coba tanya mengenai bursa calon gubernur 2024 Sumbar. Seperti apa Bang? Seperti siapa saja tokoh-tokoh potensial di Sumbar nanti? Ya, tokoh potensial memang 2024 Sumatera Barat ini ada banyak ya. Karena paling tidak Buya Mahildi tentu pasti akan maju. Kemudian Pak Wagub itu juga ini agak membingungkan juga statement beliau ya. Beliau bilang bahwa beliau hanya akan maju kalau jadi wakilnya Pak Mahildi. Itu sampai sekarang gitu. Kita kan tidak tahu perkembangan berikutnya itu dari partai P3 gitu. Kemudian ada Andre Rosiade gitu ya, yang dari Partai Gerindra, yang selalu tagline-nya itu adalah kalau Prabowo menang maka Andre Rosiade yang mengusulkan diri menjadi cagup gitu. Nah, artinya kalau Prabowo-nya nggak menang berarti Dandre-nya tidak maju cagup kan gitu. Nah, kemudian juga ada beberapa tokoh yang dari kepala daerah yang sudah 2 periode, misalnya Sultan Rizka dari PDIP, kemudian juga Beni Utama walaupun sekarang beliau fokus ke DPR RI, tapi tentu dari Golkar juga pasti kalau ada peluang tentu akan diusung juga sebagai sebagai calon gubernur gitu. Nah, artinya, dan kemudian Pak Mulyadi gitu, pemain lamanya juga tentu juga pasti perlu kita perhatikan. Kita juga tidak menafik misalnya tiba-tiba mungkin nanti ada tokoh baru, tokoh perantau yang datang ke pulang kampung kemudian mencalonkan diri, itu juga perlu juga kita perhatikan gitu. Karena 2024 dengan rentang waktu hanya 7 bulan ya antara calon pemilihan presiden, kemudian perlu diperhatikan polanya seperti apa gitu. Nah, kita juga harus lihat juga nanti pemenangnya siapa gitu. Kalau ternyata pemenangnya Partai Nasdem gitu di Sumatera Barat, tentu Fadli atau Partai Nasdem tentu dia juga akan mengusung calon. Artinya bursanya cukup besar gitu untuk kita ulas satu-satu. Terhitung nantinya sejak pemilihan legislatif pastinya Bang akan mempengaruhi terhadap pilkadanya, seperti itu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya karena suara untuk mengusul calon pilkada itu kan dari suara legislatif. Jadi kalau misalnya siapa yang mengusungkan calon 15% ya, 15% suara itu ya berasal dari suara di 14 Februari itu gitu. Nah, siapa yang menang di 14 Februari di Sumatera Barat itu kan menarik pula kita lihat itu. Siapa sebenarnya yang akan lebih dominan gitu. Kemudian Bang, kita tarik, Abang sempat punya statement bahwasanya Kota Padang atau Pilwaktu Padang itu seksi bagi sebagian politisi ataupun adalah barometer politik di daerah Sumatera Barat ketimbang daerah lain. Seperti apa sebenarnya itu Bang? Seksi seperti apa? Seksi ini kenapa? Karena satu, Sumatera Barat itu kan kotanya
Kota Padang ya. Jadi kalaupun misalnya Wahyu merantau gitu, dari mana? Bukan dari Sumbar Wahyu bilang kan, tapi dari Padang gitu. Padangnya di mana? Agam gitu kan. Nah, tetap bahasanya adalah Padangnya dulu gitu. Nah, satu. Kemudian jumlah pemilih di Kota Padang ini juga dibandingkan dengan kabupaten kota lain itu sangat besar. Hampir menuju angka 1 juta ya, 800 sekian gitu. Nah, dibandingkan misalnya dengan Agam yang cuma 290-an gitu. Nah, artinya dari pemilih itu juga cukup besar. Nah, kemudian Kota Padang ini kan heterogen. Dia tidak satu suku saja gitu, tapi berbagai ras, kemudian berbagai banyak etnis lain yang berada di Kota Padang. Nah, secara politik Kota Padang ini juga menjadi barometer gitu. Artinya kenapa kok dulu Mahyildi bisa menang ya, salah satu faktornya adalah karena dia berhasil merubah wajah Padang dengan pantai, kemudian dengan trotoar, dengan memperbaiki trotoar. Nah, artinya banyak orang yang akan kemudian menarik perhatiannya ke Kota Padang untuk 2024 nanti. Tokoh potensial seperti siapa saja Bang yang udah terlihat gerakannya ataupun statement-statementnya, siapa saja tokoh potensial Bang selain petahana mungkin Bang? Ya, selain petahana ada beberapa tokoh ya. Pertama tadi misalnya Herman Safar yang beberapa waktu lalu itu pernah pada pertandingan Semen Padang lalu mendukung supporter, itu kan bukan tanpa maksud ya. Artinya nggak mungkin orang bertindak sesuatu tanpa ada tujuan, tidak spontan. Dia datang ke nonton bola itu aja sudah punya tujuan gitu kan. Nah, orang kemudian mengasumsikan bahwa Herman Safar akan masuk ke Padang, itu oke saja itu. Kemudian juga ada Henry Septa sendiri, kemudian juga ada Fadli Amran. Kenapa Fadli Amran? Karena kalau Fadli Amran ini nanti kita asumsikan tadi elektoralnya Nasdem cukup mumpuni gitu, artinya dia juga pasti akan berhitung gitu, siapa yang akan menguasai Kota Padang gitu. Karena kalau misalnya 2024 itu pertarungan di Sumatera Baratnya terjadi cukup sengit gitu, kemudian di setidak-tidaknya ada kota yang perlu dikuasai gitu, misalnya Kota Padang tadi. Nah, kemudian ada beberapa nama, misalnya Ketua KNPI Nanda Satria, kemudian juga tokoh-tokoh lokal ya, Ketua DPRD Safrial Kani, kemudian juga ada tokoh-tokoh lokal, politisi lokal seperti Dato Indra Rajolelo dari PAN ya, misalnya mungkin bisa saja dia bersaing gitu ya dengan Henry Septa, tapi kemudian juga ada Epiandri ya dari Gerindra. Nah, itu artinya ada beberapa nama-nama yang kemudian muncul gitu. Nah, dari beberapa partai lain misalnya mungkin akan ada juga nama-nama lain yang muncul di bursa ini. Itu tergantung nanti di 14 Februari 2024-nya siapa yang akan lebih unggul. Kemudian Bang, sekuat atau selemah apa petahana Kota Padang Henry Septa Bang? Nah, Henry Septa ini permasalahannya sekarang adalah karena dia tidak punya wakil, kita berasumsi bahwa dia kehilangan arah gitu, kehilangan arah kebijakan. Nah, memang benar beliau didukung oleh Pak Andre Algamar ya sebagai sekda, dan Pak Andre Algamar sangat bagus sekali mengelola pemerintahan, tapi kan itu kan business as usual ya. Jadi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kota saja gitu. Tapi dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah basic need saja gitu, kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat perkotaan itu tidak bisa diselesaikan. Kota Padang itu sekarang sudah menuju terutama untuk jadwal rush hour ya, jadwal macet itu sudah muncul kemacetan gitu. Nah, itu kan mestinya sudah dia pikirkan, misalnya jalan-jalan besar kayak seperti di Jalan Perintis Kemerdekaan itu kan hampir 12 jam sehari itu selalu padat gitu kan. Itu harusnya kan dipertimbangkan, ini harus diapain, apakah diperlebar atau dibuat rekayasa lalu lintas. Itu kan mestinya ada itunya, belum ada kebijakan-kebijakan yang perlu dibuat oleh wali kota. Nah, kemudian juga ada masalah-masalah lain, misalnya tetap infrastruktur ya, infrastruktur jalan gitu. Kota Padang ini jalannya yang bagus mana? Cuma baru diperbaiki itu adalah jalan di Pantai Samudra. Itu pun kenapa? Karena ada apkasi gitu. Andai kan apkasi itu tidak dilakukan di Kota Padang awal tahun lalu, awal tahun ini gitu ya, itu mungkin jalan di Pantai Samudra itu tidak akan pernah diperbaiki gitu ya, dibiarkan berlubang-lubang gitu. Belum lagi
itu baru masih di jalan perkotaan loh gitu. Maksudnya masih di sekitar pusat kota gitu. Belum lagi daerah-daerah lain gitu. Akses misalnya karena saya setiap hari ke kampus ya, akses jalan ke kampus itu kan masih jalan utama yang memang menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota, dan itu juga tidak diperhatikan. Belum lagi nanti bisa bicara soal pendidikan, bicara soal kesehatan. Jadi banyak PR kota ini yang sebenarnya mestinya bisa diselesaikan oleh wali kota sekarang gitu dengan dukungan anggaran. Tapi kemudian yang saya seperti kehilangan orientasi gitu ya. Nah kemudian juga beliau tiba-tiba muncul baliho di sana sini gitu, kemudian menyuruh orang bayar pajak. Kenapa kok pertanyaannya kok balihonya bayar pajak gitu? Kenapa kok tidak misalnya ayo tingkatkan partisipasi dalam membangun kota gitu kan, bahasanya kan mungkin bisa lebih soft gitu. Nah artinya memang kalau saya menilai wali kota sekarang itu cenderung agak kebingungan arah kebijakannya itu mau kemana gitu. Apalagi ini menjelang 2023, udah dekat 2024, dia juga harus berhitung-hitung gitu. Baik Bang, terima kasih Bang. Kita masuk ke sesi ini Bang, statement pamungkas dari Bang Andri Rusta terkait dengan efek ekor jas tadi dari Anies Rashid Baswedan terhadap dinamika politik di Sumatera Barat. Seperti apa Bang? Ya, efek ekor jas Anies ini perlu kita perhatikan, terutama misalnya untuk partai pengusungnya gitu. Saya meyakini bahwa satu, kalau dia pertarungan antara Prabowo dengan Anies itu pasti akan sangat sengit. Itu tergantung lagi nanti mesin politiknya bekerja. Kita anggaplah sekarang misalnya head to head, maka pasti akan sangat tipis sekali pertarungannya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba PDIP mengusung Ganjar, maka kemudian peluang Ganjar itu juga pasti akan cukup tinggi juga gitu untuk meraih suara. Kenapa? Karena segmen pendukung Ganjar ini dia berbeda dengan segmen pendukung Anies dan Prabowo. Nah, untuk di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI, tentu dukungan dari partai terhadap Anies itu juga pasti akan berpengaruh gitu. Jadi koktail efeknya kemungkinan pasti akan bekerja dengan sangat kuat ya di 2024, dan peluang untuk partai-partai pengusung Anies ini untuk rebound ya, balik loncat tinggi lagi di 2024 itu cukup tinggi. Baik Bang, terima kasih Bang. Itulah Tribuners, perbincangan hangat kita soal politik, dinamika politik di Provinsi Sumatera Barat berkenaan dengan juga manuver-manuver yang terjadi di level pusat bersama Bang Andri Rusta. Bang, terima kasih Bang. Oke, sudah hadir ke Wahyu. studio tribunpadang.com. Baik Tribuners, itulah tadi perbincangan kita. Kita akan segera akhiri. Tetap pantau website tribunpadang.com untuk update-update informasi terkini di lokal Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga di platform-platform kita di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih Tribuners. Wassalam.